Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Takwawati dari kelas PAI 1D NIM 20116943. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum wakaf. Semoga bermanfaat dan silakan ditonton. Hukum wakaf. Pengertian wakaf ditinjau dari segi bahasa punya arti berhenti atau menahan. Adapun dalam ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika menahan suatu lafal atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda wakaf guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Berbeda dengan wasal yang punya arti sambung atau terus. Artinya ketika membaca Al-Quran boleh diteruskan dan boleh diberhentikan bacanya. Wakaf ini biasanya di ujung ayat, bisa juga di tengahnya yang jelas bukan di tengah kalimat, dan ditandai dengan bernafas. Jika tidak bernafas dinilai bukan wakaf tetapi sukut atau diam saja. Perlu dimaklumi bahwa tanda wakaf yang terdapat pada ayat Al-Quran dibubuhkan oleh para ulama saja, bukan bagian dari ayat Quran sendiri, dan hakikatnya itu bersifat ijtihadiyah. Para ulama sepakat menghukumi berhenti pada tanda-tanda wakaf, hukumnya hanya sunnah berdasarkan hadis berikut. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah SAW biasa memotong bacaan beliau. Beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau berhenti Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian beliau berhenti, lalu beliau membaca Maliki Yaumiddin. Artinya, jika tidak berhenti dan berlanjut saja dalam bacaan, maka tidaklah haram, makruh, dan tidak dosa. Ini baik dalam sholat maupun di luar sholat. Demikian pula sama tidak berdosa berhenti bukan pada tanda wakaf yang dengan syarat tidak sengaja untuk mengaburkan makna ayat. Mengikuti tanda wakaf dalam Al-Quran hukumnya sunnah dan tidak haram atau makruh jika diwasalkan, kecuali ada niatan merupa ayat atau menyamarkan maknanya. Yang B, jenis-jenis wakaf ada 4. 1. Wakaf tam, biasa disebut wakaf yang sempurna. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, karena tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, wakaf kaf, biasa disebut sebagai wakaf yang wajar alias pas. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Yang ketiga, wakaf hasan, biasa disebut sebagai wakaf yang baik. Disebut demikian karena memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya, namun cara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Yang keempat, wakaf qabih, biasa disebut sebagai wakaf yang buruk, memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Usahakan untuk menghindari wakaf ini karena ketika berhenti di sini, lafal dan arti yang kita jadikan wakaf tersebut masih berkaitan dengan lafal dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Yang C, hukum bacaan wakaf dalam kitab suci Al-Quran ini ada 6 macam. 1. Ketika berhenti di akhir kalimat yang berharakat sukun atau mati, maka ketika berhenti atau wakaf dalam membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya, farhub, fahaddis, a'malahum. Yang kedua, ketika kita berhenti atau wakaf pada suatu kalimat yang akhir kalimat tersebut tidak berharakat sukun atau mati alias hidup, baik berharakat fathah, kasroh, dan domah, maka huruf terakhir yang ada pada kalimat tersebut dibaca sukun atau mati. Contohnya, lafal al-balad dibaca al-balad. Lafal kholaq dibaca menjadi kholaq. Yang ketiga, ketika berhenti atau wakaf yang kalimatnya punya akhiran ta' marbutoh,
baik letaknya di tengah atau di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf ta marbutoh tersebut dengan huruf H yang dibaca sukun atau mati. Contohnya jinnah, al-qaringah, akhirah. Ketika berhenti atau waqaf pada akhir kalimat. Yang keempat, ketika berhenti atau waqaf pada akhir kalimat tetapi huruf sebelum waqaf tersebut berharokat hidup, baik fathah, kasroh maupun dhammah. Untuk membacanya maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun semuanya atau dengan membunyikan semua huruf tersebut, tapi huruf yang terakhir dibaca suara yang pelan. Contohnya lafal as-sod. Yang kelima, ketika berhenti pada akhir kalimat tapi sebelumnya ada bacaan mad asli atau mad lain atau bacaan mad yang huruf sebelumnya berharokat fathah, maka cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dengan dipanjangkan sedikit antara 2 sampai 4 harokat. Contohnya min khauf, waswaif. Yang keenam, ketika berhenti di akhir kalimat tetapi huruf akhirnya berharokat fathah tanwin, maka cara memberhentikan bacaan tersebut adalah membaca harokat fathahnya saja sebanyak 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi mad ghiwad. Contohnya afwaja. Kemudian lafal salaman dibaca menjadi salama. Yang D, tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. 1. Waqaf la wasol. Waqaf la wasol ditandai dengan simbol huruf lam alif. Waqaf ini artinya tidak boleh berhenti, sehingga apabila menemukan tanda ini pada tengah ayat maka tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Yang kedua, waqaf lazim. Waqaf lazim ditandai dengan simbol huruf mim. Waqaf lazim adalah tanda wajib berhenti pada akhir kalimat sempurna. Artinya suatu ayat bisa dikatakan sempurna apabila tidak ada kaitannya dengan lafal selanjutnya atau dalam istilah bahasa Indonesia sudah memenuhi unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Salah satu contoh waqaf lazim terdapat pada surat Al-An'am ayat 20. Yang ketiga, waqaf murahhosas. Waqaf ini ditandai dengan simbol huruf shod. Waqaf murahhosas memiliki arti lebih baik untuk tidak berhenti, akan tetapi dibolehkan berhenti ketika darurat tanpa mengubah makna bacaan. Yang keempat, waqaf shod lam ya. 3 huruf ini, shod, lam, dan ya, menjadi simbol waqaf yang memiliki arti lebih baik dilanjutkan, tidak berhenti di tanda ini. Yang kelima, waqaf qaf. Waqaf ini artinya telah diperbolehkan berhenti pada waqaf sebelumnya, sehingga lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan. Yang keenam, waqaf shod dan lam. Waqaf bersimbol huruf shod dan lam ini bermakna lebih baik berhenti, meskipun terkadang boleh diwasulkan atau dilanjutkan. Yang ketujuh, waqaf qif. Waqaf ini bermakna berhenti, sehingga lebih utama untuk tidak dilanjutkan bacaannya. Tanda ini sering muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan meneruskannya tanpa berhenti. Yang kedelapan, waqaf sin. Simbol huruf sin berarti berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Yang kesembilan, waqaf kaf. Waqaf yang ditandai dengan huruf kaf ini memiliki makna serupa dengan waqaf sebelumnya. Yang ke-10, waqaf muraqabah. Waqaf muraqabah bertanda 3 titik yang terdapat dalam 24. Maka dari itu saat bertemu dengan tanda waqaf ini maka harus berhenti di salah satunya saja, tidak keduanya. Yang ke-11, waqfah. Waqfah memiliki arti berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, tetapi lebih lama dari waqaf sa'tah. Yang ke-12, waqaf mutlak. Waqaf yang bersimbol huruf to ini bermakna harus berhenti. Yang ke-13, waqaf jaiz. Waqaf jaiz bersimbol huruf jim yang artinya boleh berhenti dan boleh dilanjutkan. Yang ke-14, waqaf za. Tanda waqaf yang tadi ini berarti lebih baik tidak berhenti. Demikian penjelasan tentang hukum waqaf beserta penjelasannya dalam Al-Quran yang harus kita pelajari agar dalam membaca Al-Quran bisa dengan baik dan sesuai dengan tajwidnya.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.